Kisah penuh hikmah, ular penjaga kehidupan. Di sebuah rumah kecil yang berdiri di pinggir sungai, di tepian hutan yang sepi, hiduplah seorang wanita muda bernama Pukiem bersama suaminya, kakek Sugiono Longor. Rumah itu sederhana, hanya berdinding papan dan beratapkan daun nipah. Meski serba kekurangan, mereka saling mencintai dengan tulus, menciptakan kehangatan di tengah dinginnya hutan. Pukiem adalah seorang wanita cantik, polos, dan penuh kasih. Sementara kakek Sugiono Longor, meski usianya jauh lebih tua, memiliki jiwa yang penuh kebijaksanaan. Kehidupan mereka berjalan damai, meski seringkali dihiasi dengan perjuangan menghadapi alam. Pada suatu hari yang tenang, kabar menggembirakan datang. Pukiem memberitahu kakek Sugiono bahwa dirinya hamil. Berita itu disambut dengan kebahagiaan yang meluap. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan rasa cemas. Rumah kecil di pinggir sungai itu terasa tak cukup layak untuk seorang bayi. Namun, kakek Sugiono selalu berkata dengan lembut, "Kita miskin harta, Pukiem, tapi kita kaya cinta. Bayi kita akan tumbuh dengan kehangatan dan kebahagiaan." Pertemuan dengan ular raksasa. Saat kehamilan Pukiem memasuki bulan ke-7, sesuatu yang luar biasa terjadi. Suatu malam, suara gemericik air sungai berubah menjadi gemuruh. Pukiem yang sedang duduk di beranda rumah, terkejut melihat seekor ular raksasa muncul dari sungai. Tubuhnya bersisik emas, matanya tajam, dan gerakannya begitu anggun meski mengintimidasi. Kakek Sugiono segera keluar dengan sebilah parang di tangan, bersiap melindungi istrinya. Namun, ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Sebaliknya, ular itu berbicara dengan suara yang dalam namun menenangkan. "Jangan takut," katanya. "Aku datang bukan untuk menyakiti kalian. Aku datang untuk melindungi dan membantu." Pukiem memandang ular itu dengan mata membelalak. "Mengapa? Mengapa kau datang kepada kami?" Ular itu menjelaskan bahwa bayi yang dikandung Pukiem bukanlah bayi biasa. Dia akan menjadi seseorang yang membawa berkah besar bagi dunia. Namun, kelahirannya membutuhkan bantuan. "Ada ramuan ajaib di dasar sungai ini," ujar ular itu. "Ramuan itu hanya bisa diambil oleh manusia yang berhati murni. Kakek Sugiono, hanya kau yang bisa melakukannya." Perpisahan di tepi sungai. Mendengar hal itu, kakek Sugiono terdiam. Sungai di dekat rumah mereka terkenal dalam dan berbahaya. Banyak legenda menceritakan tentang arus ganas dan makhluk-makhluk yang bersemayam di dasarnya. Namun, demi istrinya dan calon anaknya, ia bersedia menghadapi apapun. Pukiem menangis tersedu-sedu, memeluk suaminya erat-erat. "Jangan pergi, kakek. Aku takut kehilanganmu. Bagaimana jika kau tidak kembali?" Kakek Sugiono menghapus air matanya dengan lembut. "Pukiem, cinta kita sudah membawa kita sejauh ini. Aku harus melakukan ini demi kamu dan bayi kita. Percayalah, aku akan kembali." Ular raksasa itu menunggu dengan sabar di tepi sungai. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya dengan suara yang tegas namun penuh pengertian. Dengan hati yang berat, Pukiem melepaskan pelukannya. "Hati-hati kakek," bisiknya. Kakek Sugiono tersenyum tipis, lalu melangkah ke sungai dengan penuh keyakinan. Sementara itu, Pukiem berdiri di tepi sungai bersama ular raksasa itu, memandang punggung suaminya yang semakin tenggelam ke dalam air. Misteri dasar sungai. Ketika tubuh kakek Sugiono sepenuhnya tenggelam, dunia di bawah air menyambutnya dengan keajaiban. Cahaya redup dari alga bercahaya menerangi jalan. Ikan-ikan berwarna-warni berenang mengelilinginya, seolah menunjukkan arah. Di kejauhan, ia melihat sebuah gua kecil yang memancarkan sinar keemasan. "Ini pasti tempatnya," gumamnya dalam hati. Namun, perjalanan menuju gua itu tidaklah mudah. Ia harus melewati pusaran arus yang berbahaya dan menghindari makhluk-makhluk aneh yang mencoba menghalangi jalannya. Dengan doa yang terus terucap di dalam hati, ia akhirnya sampai di gua tersebut. Di dalam gua, ia menemukan sebuah tanaman kecil dengan bunga berwarna merah menyala. Tanaman itu memancarkan aroma yang menenangkan, namun ada sesuatu yang aneh. Akar tanaman itu dijaga oleh seekor makhluk setengah ular setengah manusia. Makhluk itu memandang kakek Sugiono dengan tajam. "Mengapa kau datang ke sini, manusia?" Kakek Sugiono menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Setelah mendengar penjelasan itu, makhluk penjaga itu mengangguk. "Ambillah tanaman ini, tapi ingatlah, tanggung jawabmu tidak berakhir di sini. Anak yang lahir dari istrimu akan membawa tugas besar. Bersiaplah menghadapi apapun." Kakek Sugiono mengucapkan terima kasih, lalu membawa tanaman itu kembali ke permukaan. Kepulangan yang dinanti. Di tepi sungai, Pukiem menangis haru ketika melihat suaminya muncul dari air dengan selamat. Ular raksasa itu mengangguk dengan rasa puas. "Segera rebus tanaman ini dan minumkan airnya kepada istrimu," kata ular itu.
Kakek Sugiono mengikuti instruksi itu. Beberapa hari kemudian, Pukiem mulai merasakan keajaiban. Tubuhnya terasa lebih kuat, dan rasa cemas yang sebelumnya menghantuinya perlahan menghilang. Ular itu tetap tinggal di dekat rumah mereka, berjaga-jaga seolah memastikan semuanya berjalan lancar. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan mereka berubah menjadi kisah penuh keajaiban yang terus berlanjut. Malam kelahiran yang tak terlupakan. Waktu pun berlalu dan hari yang dinantikan tiba. Pukiem mulai merasakan tanda-tanda persalinan. Rasa sakit yang datang seolah-olah mematahkan tubuhnya, namun ia bertahan dengan doa-doa yang tak henti ia lantunkan. Di luar rumah, kakek Sugiono dengan gelisah mondar-mandir, sementara ular raksasa menjaga dengan penuh kewaspadaan. "Percayalah, segalanya akan baik-baik saja," ujar ular raksasa, suaranya dalam dan menenangkan. Namun, rasa sakit itu semakin hebat. Pukiem berteriak, air matanya mengalir deras. Ia menggenggam tangan kakek Sugiono yang setia berada di sisinya, seolah ingin memastikan dirinya tidak sendirian melewati semua ini. "Aku tidak kuat, kakek, aku takut," ucapnya lirih dengan suara yang hampir tak terdengar. Kakek Sugiono menggenggam tangannya erat, air matanya pun mengalir. "Pukiem, kau adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kau sudah berjuang sejauh ini. Jangan menyerah. Aku ada di sini bersamamu. Tuhan pasti melindungi kita." Tiba-tiba, ular raksasa itu bergerak mendekati Pukiem. Dengan suara yang semakin lembut, ia berkata, "Pukiem, kau adalah pilihan yang mulia untuk melahirkan anak istimewa ini. Anak ini membawa cahaya bagi dunia. Percayalah, semua rasa sakit ini akan terbayar dengan kebahagiaan yang tak terhingga." Mendengar kata-kata itu, semangat Pukiem kembali bangkit. Ia menguatkan dirinya meski tubuhnya hampir tak sanggup lagi menahan rasa sakit. Keajaiban di tengah hutan. Ketika akhirnya bayi itu lahir, sebuah keajaiban terjadi. Bayi itu tidak menangis seperti bayi lainnya. Sebaliknya, ia tersenyum, matanya bercahaya seolah membawa kedamaian yang tak terlukiskan. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa hangat, dan suara angin yang lembut mengelilingi rumah kecil itu seolah alam pun merayakan kelahirannya. Kakek Sugiono memeluk bayi itu dengan hati-hati, air matanya mengalir deras. Ia memandang wajah kecil itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dunia ini begitu indah meski penuh perjuangan. Dia sempurna, bisiknya kepada Pukiem yang tersenyum lemah namun bahagia. Namun, ular raksasa itu tampak serius. "Kalian harus ingat, bayi ini membawa takdir besar. Ia akan menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya, namun cinta dan kasih sayang kalian akan menjadi kekuatannya. Jaga dia dengan segenap jiwa, karena ia adalah anugerah yang harus kalian rawat dengan sepenuh hati." Malam yang penuh renungan. Malam itu, setelah semua ketegangan mereda, kakek Sugiono duduk di tepi sungai, memandang bulan yang memantul di permukaan air. Di sebelahnya, ular raksasa itu berdiam dalam keheningan. "Aku hanya seorang pria tua yang sederhana," kata kakek Sugiono dengan suara bergetar. "Mengapa aku dipilih untuk menerima anugerah sebesar ini? Apa yang bisa aku berikan kepada anakku?" Ular raksasa itu menjawab dengan bijak, "Kekayaan tidak diukur dari harta, Sugiono. Anakmu tidak membutuhkan istana megah atau emas permata. Yang ia butuhkan adalah cinta, kebijaksanaan, dan doa yang tulus. Itu adalah warisan terbesar yang bisa kau berikan." Kakek Sugiono terdiam, air matanya menetes. Malam itu, ia bersumpah dalam hati untuk memberikan segala yang ia miliki demi keluarganya. Hidup yang penuh keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan keajaiban. Bayi mereka tumbuh dengan cepat, menunjukkan kecerdasan dan kebaikan hati yang luar biasa. Alam pun tampak menyambut kehadirannya. Burung-burung berkicau lebih merdu, bunga-bunga bermekaran dengan warna yang lebih cerah, dan bahkan sungai yang mengalir di dekat rumah mereka menjadi lebih jernih. Namun, kakek Sugiono dan Pukiem tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus membimbing anak ini, melindunginya dari bahaya, dan mempersiapkannya untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan atau harta benda, melainkan pada cinta dan ketulusan yang kita berikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Kita juga diingatkan bahwa setiap perjuangan dalam hidup, betapapun beratnya, akan membawa berkah jika kita menjalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dalam hidup, kita mungkin merasa tidak cukup baik atau tidak layak untuk menerima anugerah besar. Namun, yang penting adalah bagaimana kita menjaga dan menghargai apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita.
Kehidupan sederhana di pinggir sungai itu mengajarkan bahwa cinta dan doa adalah kekuatan terbesar yang dapat mengatasi segala rintangan. Dan siapa sangka, keajaiban selalu hadir dalam bentuk yang tidak terduga, seperti seekor ular raksasa yang menjadi pelindung, atau seorang bayi kecil yang membawa cahaya bagi dunia. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung cerita-cerita penuh makna lainnya. Mari kita terus berbagi inspirasi dan cinta kepada dunia.